Oke sahabat Dakopa Channel, ketemu lagi. Hari ini kita akan perbaiki engsel Acer Slim tipe 14 Z3471. Yuk kita simak bagaimana perbaikan engselnya. Baiklah sahabat Dakopa Channel, karena kita akan perbaiki engsel, jadi kita bongkar dulu ya bagian bodi belakangnya. Pada kesempatan ini engselnya retak bagian dudukan engsel, kemudian bodi terangkat. Nah, di sini ada beberapa tips dan trik untuk memperbaiki engsel itu rapat dan kokoh lagi seperti awal. Jadi kini kita akan membahas bagaimana dudukan engsel itu kuat dan kokoh setelah engsel ini kita perbaiki dengan kondisi yang amat parah ya, total parah ya, patahnya udah sampai mengangkat casing. Di sini kita sudah melepas bagian bodi belakang. Nah, di sini kita akan lihat ada beberapa mur atau dudukan engsel ini yang masih nempel di engsel, dan sebagian juga ada yang udah lepas. Nah, di sini dudukan engselnya udah jebol ya. Jadi nanti kita akan modif lagi biar kondisi dudukan engsel ini kokoh dan kuat. Oke, mari kita bongkar lagi. Untuk tipe Acer Slim 14 Z3471 ini kita akan lepaskan bagian komponen dalam ya, karena nanti kita menggunakan tool solder untuk merapatkan atau memasang lagi dudukan engselnya, karena di bawah ada LCD. Jadi antisipasi kita supaya tidak mengenai LCD dan tidak membuat rusak LCD. Nah, sekarang kita bongkar dulu bagian-bagian komponen yang ada di dalam laptop ini, baik itu baterai, motherboard, melepaskan kabel wifi nya juga, melepaskan fleksibel untuk ke LCD juga. Nah, di sini kita nanti akan lepas semua komponen-komponennya. Kemudian nanti kita baru bekerja di bagian dudukan engsel yang akan kita modif menjadi lebih kokoh lagi. Oke sahabat Dakopa Channel, sekarang kita akan melepaskan frame bagian keyboard ya, dan kita akan fokus di bagian
dudukan engsel atau engsel yang akan kita modif pada bagian frame body belakangnya juga. Oke, kita pisahkan dulu antara body belakang dan LCD. Nah, sekarang ini ada bagian dudukan engsel yang masih nempel di bagian engselnya. Karena engsel ini sudah lama, laptopnya juga lama, kemungkinan engsel itu bisa seret atau keras. Nah, tip yang paling dan triknya agar engsel itu soft kembali atau longgar kembali, kita akan buka frame body LCD ini dulu. Nanti kita akan memutar bagian mur yang ada di engsel. Nah, di sini kita akan melonggarkan engselnya ya. Kita akan lepas juga dudukan engsel yang ada di engsel. Oke sahabat Dekopo Channel, sekarang kita buka dudukan mur engsel yang ada di engsel yang masih tinggal ya. Jadi setelah engsel itu kita longgarkan bagian murnya, kita pasang kembali dudukan engsel pada bodi frame belakang. Nah, sekarang kita paskan dulu dudukan mur engsel. Nanti kita akan tekan masuk ke dalam menggunakan solder panas. Jika posisi lebih luas tidak memungkinkan hanya dengan menekan mur ini ke dalam dengan solder panas, kita akan menggunakan lem penguat lainnya, bisa menggunakan lem besi atau lem lain seperti RLDT itu juga bisa gitu ya, atau menggunakan lem glue itu, lem cair, tergantung dari posisi dudukan engsel ini seberapa bisa kita menggunakan lem untuk perekatnya supaya lebih kokoh. Nah, di sini kita akan memasukkan ini ya, menekan ke dalam dudukan mur ini ya, ke bagian frame bodi belakang dengan solder yang panas. Otomatis plastik atau bodi laptop bagian belakang ini kan lunak dan kita tekan ke dalam. Jika posisinya lebih memungkinkan menggunakan lem untuk pengikatnya, kita gunakan lem. Tapi di sini kita tidak menggunakan lem karena posisinya masih kuat ya, masih bisa kita gunakan solder saja. Nah, sekarang kini kan sudah selesai dalam pemasangan dudukan engsel. Nanti kita rapikan. Kalau ternyata masih ada yang kelihatan besi kuningannya, itu kita tekan ke dalam lagi biar lebih kokoh ya. Ini sekarang sudah saya lihat, ini udah saya perhatikan, ini lebih udah ke dalam gitu ya, udah masuk di bagian frame bodi belakang ini. Jadi kita nanti memasang bautnya, dudukan engsel murnya ini nggak lepas lagi dari frame bodi belakang. Oke. Sekarang kita pasang baut engsel pada dudukan engsel, karena posisi mur dudukan engselnya sudah kita pasang di bagian frame body bawah. Satu yang harus kita perhatikan dalam perbaikan engsel ini adalah karena engsel ini sudah lama, otomatis kita akan melonggarkan mur yang ada di engsel karena tidak terlalu seret ya. Kalau terlalu seret atau keras bisa juga akan merusak dudukan engsel yang sudah kita modif atau kita perbaiki. Nah, sekarang kita sudah pasang murnya di dudukan engsel dan engselnya udah rapat lagi dengan frame bodi bawah. Nanti kita
akan pasang lagi komponen-komponen atau kita rakit lagi komponen yang ada di laptop ini, baik itu motherboardnya, hard disk, baterai. Nah, sekarang kita akan masang atau merakit lagi komponen-komponennya. Yuk kita rakit dulu. Oke sahabat Dakopa Channel, ini setelah kita rakit, ini hasilnya dudukan Ensel betul-betul rapat dengan frame bodi atas dan bodi bawah ya. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, supaya channel ini mengedukasi dan menginspirasi teman-teman atau sahabat Dakopa Channel semua, jangan lupa like, komen, subscribe, dan dukung dan support terus channel ini agar kedepannya semakin berkembang. Terima kasih sahabat Dakopa Channel.